Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Nah, nggak terasa ya Bun, kita jumpa lagi di hari Selasa, dimana ini adalah jadwalku untuk belanja mingguan. Sebelum belanja, kayaknya aku harus isi amunisi dulu ya Bun. Nanti kalau ngelihat orang banyak aku suka keliengan gitu. Nah, ini aku makan gado-gado di pasar ya. Ini adalah tempat favorit aku kalau misalnya aku mau ke pasar buat belanja mingguan. Nah, itu juga aku makan pempek beberapa biji dan kemudian sisanya itu aku bawa pulang untuk anak-anak. Alhamdulillah makannya udah selesai, perut aman, dan nanti selesai pulang belanjanya aku itu akan langsung food prep sehingga punya tenaga dan langsung masak cepat untuk makan siang. Aku belanja mingguannya tetap di pasar tradisional, ini namanya Pasar Baru, daerah Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Dan di awal aku itu bakal melewati tukang tahu dan tempe langgananku di sana ya. Jadi pertama-tama itu aku beli tempe satu papan harganya Rp5.000 sama tahu satu kantong itu harganya Rp3.000. Nah, ini nggak ke video oleh aku ya karena waktu itu aku masih ragu untuk memvideokan karena di sini kan orang itu masih awam dengan membuat vlog gitu. Nah, kemudian aku masuk langsung ke area pasar bagian dalam. Di sini yang menjual daging-dagingan ya. Aku cari ati ayam kampung, kebetulan masih ada ya walaupun ini udah agak siang, sama ayam kampung 1 ekor yang aku pegang ini. Dan ini harganya untuk ayam kampungnya itu Rp65.000. Kemudian ati ayam tadi itu Rp15.000, dapatnya 4 pasang. Lanjut, kemudian aku beli juga ayam potong ya atau ayam negeri dan harganya itu lebih murah ya dibandingkan dengan ayam kampung. Di sini aku ambil 1 ekor yang aku pegang ini juga dan ini harganya adalah Rp20.000. Jadi untuk perayaman ini semuanya aku habis Rp100.000. Next aku belanja sayur-sayuran seperti biasa aku ambil jagung muda yang udah dikupas seperti ini. Ini harganya Rp3.000. Kemudian yang nggak pernah ketinggalan ini dia sayur katu yang udah dimix dengan jamur tiram, itu harganya Rp5.000. Kemudian kacang panjang seikat ini harganya juga Rp5.000, cukup mahal ya. Kemudian aku beli juga sayur sup, ini harganya Rp5.000. Jadi di sini itu udah tersedia berbagai macam sayur yang udah dimix seperti sayur sup ini dan sayur katu tadi ya. Dan aku itu beli lagi tambahan daun sup daun bawang Rp2.000 ya untuk nanti misalnya mau buat bakwan tapi nggak ke video. Sawi hijau ini harganya Rp4.000. Dan sayuran yang terakhir yang nggak ke video juga itu adalah daun selada, harganya Rp2.000. Lanjut, aku beli bawang merah 1/4 kg, harganya Rp8.000. Cuman aku campur dengan 1 buah bawang putih ya, karena di rumah itu stok bawang masih ada tapi tinggal sedikit, nggak terlalu banyak. Dan sebagai penutupnya aku beli buah-buahan, beli pepaya ini harganya Rp5.000. Nah, ini aku udah nyampe rumah ya Bun, tapi aku itu nggak ganti pakaian karena mau masuk video. Padahal sebetulnya aku itu gerah banget ya, tapi nggak apa-apalah. Tadi juga kerudung itu udah mau aku lepas ya, tapi karena ingat mau ngelanjutin dari videonya, makanya itu kerudungku jadi berantakan banget, tinggal aku selempangin aja. Nah, ini aku udah bongkar ayam tadi, dan yang pertama yang mau aku bersihkan itu adalah ayam kampungnya dikarenakan aku langsung mau masak cepat untuk menu makan siang. Nah, feeling aku itu food prepnya nggak begitu lama ya dikarenakan aku beli untuk lauk pauknya itu nggak begitu banyak, cuman ayam saja, jadi ngebersihinnya itu mudah banget. Kecuali kalau misalnya aku juga beli udang dan beli ikan, karena yang bikin lama itu biasanya kalau udang aku ngupasin kulitnya, kemudian kalau ikan itu aku harus ngebersihin bagian dalam dan lendirnya. Nah, kalau ada yang tanya kenapa nggak belanja telur, aku itu belanja telurnya nggak di pasar tradisional ya, tapi di warung dekat rumah karena aku takut kalau telurnya itu pecah. Karena kalau aku belanja di pasar tradisional, aku itu kan bawa kendaraan motor ya, takut kejepit-jepit oleh sayur-sayuran dan lauk pauk ini.
Jadi makanya untuk di belanja mingguan aku jarang banget review untuk beli telur ya. Tapi sebetulnya stok telur itu selalu ada setiap minggu, bahkan bisa sampai 2 kiloan. Nah lanjut, di sini aku lagi ngeblender bumbu untuk masak menu makan siang. Jadi aku dahulukan dulu yang mana yang penting ya. Sementara untuk daging-dagingan yang sudah aku cuci bersih tadi aku simpan dulu sementara di dalam lemari es. Karena untuk food prep sayur-sayuran itu nggak harus buru-buru ya, kecuali untuk daging-dagingan. Nah ini aku mulai mau numis bumbu yang udah aku blender tadi, tapi karena gas kompornya itu habis, makanya aku tunggu Pak suami untuk menggantinya terlebih dahulu. Supaya food prepnya itu cepat, biasanya aku kerjanya itu nyambi ya. Misalnya sambil masak, aku itu sambil menyiapkan wadah food containernya. Nah seperti ini, aku itu udah masukin beberapa sayuran yang nggak perlu dipotong-potong. Dan wadahnya itu tadi udah aku alasin terlebih dahulu dengan tisu. Jadi disinilah kelebihannya jika kita membeli sayuran yang udah di mix di pasar ya, seperti sayur sup tadi. Jadi aku nggak kesulitan lagi untuk mengelompokkannya yang mana yang mau aku buat sayur sup, karena di sini udah per porsi ya, udah disiapkan per porsi gitu. Nah ini aku masukin sayur sup yang aku beli tadi, karena kepanjangan wortelnya jadi aku patahin saja gitu. Dan ini belum aku potong-potong kecil-kecil ya, yang pasti aku amankan dulu di dalam food container. Tadi aku beli bawang merah dan bawang putih juga, jadi sekarang aku mau langsung masukin ke dalam wadahnya. Aku nggak beli cabai karena stok yang lama masih banyak banget, bahkan minggu belakang itu aku sempat membuat cabai giling hijau ya, jadi untuk membuat sambal aku itu nggak kerepotan lagi. Karena gas kompornya tadi udah terpasang, kembali lagi aku mau mulai masak menu makan siangnya. Di sini aku panaskan dulu minyak goreng, kemudian bumbu yang udah aku blender tadi mau aku langsung tumis. Di sini aku mau masak opor ayam kampung, tapi opornya yang kuning ya, pakai kunyit, karena ada opor yang putih ya. Aku lebih suka yang warnanya kuning supaya lebih semangat makannya. Nah ini aku mulai tumis bumbu kuningnya, dan itu memang agak encer karena tadi aku kasih sedikit air supaya waktu ngeblendernya itu lebih gampang. Sekarang aku aduk-aduk dulu supaya nggak gosong ya bumbunya, dan aku mau isi dulu blender tadi dengan air sedikit karena sayang ya sisa-sisanya kalau ditinggal. Penghematan bumbu dapur. Nah ini aku udah masukin dan aku aduk-aduk lagi. Waktu numis tadi aku itu keingetan kalau di bulan November kemarin aku itu beli bumbu opor instan merek Desaku. Jadi aku mau tambahin dengan bumbu opor instan ini sebagian supaya bumbunya lebih lengkap. Karena ini pertama kalinya aku menggunakan bumbu opor instan ini, jadi aku baca-baca dulu ya cara penggunaannya. Apakah bumbunya ini harus ditumis dulu atau enggak? Dan ternyata enggak ya, jadi bumbu ini langsung saja kita masukkan ke dalam kuah santannya. Sekarang aku siapin dulu santannya ya, aku pakai santan kara saja karena memang tadi di pasar aku nggak beli kelapa parut, karena aku mikirnya nanti kalau sibuk aku meresin kelapa parutnya bisa makan siangnya itu kesorean ya. Dan untuk bumbu opor instannya ini aku tetap bandel, aku tumis terlebih dahulu dengan bumbu yang aku blender tadi. Dan kemudian aku mau masukin ayam kampungnya terlebih dahulu. Nah ini aku masukin ayam kampungnya yang udah aku cuci bersih tadi ya, dan aku mau tambahin sedikit air supaya bumbunya tadi nggak gosong. 1 ekor ayam kampung tadi aku masak semua ya untuk hari ini, jadi malam nanti aku nggak mikirin menu lagi. Sementara untuk ayam negeri atau ayam potong yang 1 ekor lagi itu aku simpan di dalam freezer. Jangan lupa tambahkan garam dapur dan sedikit gula pasir, lalu kita tutup kuali ini sampai ayam kampung ini benar-benar empuk. Sebetulnya sambil menunggu ayam ini empuk, aku itu nyambi food prep ya. Jadi untuk sayur sawi hijau tadi aku buangin bagian akarnya. Kemudian untuk sayur kacang panjangnya juga itu aku potong-potong, tapi nggak terlalu kecil ya aku potongnya. Aku cukupin saja sesuai dengan ukuran food container.
Alhamdulillah sekitar 20 menit kemudian ayam kampungnya ini udah matang dan aku udah bisa masukin santan karanya tadi. Lalu aku aduk-aduk seperti ini dan aku tunggu lagi hingga mendidih. Nah, ini dia hasil menu masak cepat hari ini, yaitu opor ayam kampung. Nanti untuk sambal serta sayurnya aku buat setelah aku masukin semua hasil food preparationku ini ke dalam kulkas. Di food container pertama ini ada kombinasi untuk sayur sup, kemudian ada kacang panjang sama jagung muda. Itu nanti rencananya mau aku tumis ya. Kalau kacang panjang sama jagung mudanya aku mau campur dengan ati ayam kampung ini. Ada tempe, ada ayam negeri, ada daun selada. Nanti daun selada ini rencananya aku mau buat burger. Kemudian di bawahnya ini ada sayur sawi hijau. Ini belum tahu aku apa mau ditumis nanti atau mau direbus saja ya. Kemudian ada sayur katu, mix jamur tiram sesuai dengan sayur favorit anak-anak. Kemudian di sebelahnya itu ada tahu ya. Tahu itu sudah aku rendam dengan air dan tadinya sebelumnya udah aku cuci bersih. Dan ada daun sup daun bawang, itu aku belinya 2000, dapat banyak segitu ya. Untuk daun sup daun bawang ini nggak aku potong kecil-kecil, aku potong besar-besar panjang-panjang gitu saja. Dan 1 buah pepaya. Terus 1/4 kilogram bawang merah yang aku taruh di dalam keranjang ini tadi ya. Dan total semua belanja mingguan kali ini adalah sejumlah Rp147.000. Nah, ini dia udah aku susun di dalam kulkas, nggak banyak ya, tapi mudah-mudahan ini bisa kemasak semua. Selanjutnya terakhir aku mau masak sambal cabai hijau, dan ini lebih praktis lagi aku masaknya karena di dalam kulkas di toples kaca yang aku ambil tadi itu udah tersedia sambelnya ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku buat sambal cabai hijau ini langsung ya, isinya itu adalah bawang merah, bawang putih, kemudian cabai hijau, udah dikasih garam juga, kemudian udah dikasih terasi bakar juga, dan udah aku tumis-tumis sampai mateng dan aku simpan di dalam kulkas. Jadi waktu aku mau masak sambal itu aku tinggal ambil dan aku panasi seperti ini. Dan kemudian aku udah siapkan juga tadi tomat yang udah aku iris-iris. Sudah dimasukkan tomat, kemudian tinggal kita tambahi lagi sedikit garam, kemudian sedikit gula pasir dan cek rasa. Akhirnya selesai juga sambal cabai hijaunya ya, cukup praktis walaupun di sini aku ngeblender cabai hijaunya itu terlalu halus ya. Yang paling enak itu adalah cabai hijaunya cukup dicoper aja, tapi karena aku belum punya chopper jadi aku pakai blender, makanya cabainya itu halus banget gitu. Semoga bisa kebeli chopper yang baru ya, segera amin. Nah, terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Dan jangan lupa follow juga Instagramku fitrianti79_. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.